Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya masih seputar cara penginputan BKU di Arkas tahap 2 tahun 2025. Yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita @lisarea7849. Beliau bertanya soal misalnya belanja tahap 1 yang tidak terbelanja semua seperti listrik, air, telepon, bagaimana cara pergeserannya? Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silakan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya ya. Dan seperti biasanya silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup bagus dan selama ini belum ada teman-teman kita yang lain yang mempertanyakan hal ini. Jadi ini kita berharap bisa menjadi informasi yang menambah wawasan buat Bapak Ibu sekalian, dan semoga ini juga bisa menjadi solusi buat Ibu Lisarea ya, Ibu Lisa. Nah, jadi terkait apa yang ditanyakan oleh Ibu Lisa kali ini, terkait jika seandainya di tahap 1 ini banyak sekali perencanaan yang tidak terrealisasi, jadi tidak terbelanjakan semua seperti listrik, air, telepon, dan lain-lain, bagaimana cara pergeserannya? Nah, untuk beberapa rencana anggaran ya atau rencana kegiatan memang tidak semuanya bisa kita geser bulannya. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan memang masalahnya ada di perencanaan seperti listrik, air, kemudian telepon, yang mana hal itu adalah merupakan salah satu kebutuhan mendasar di setiap bulannya, maka Bapak Ibu sekalian, jika seandainya ingin melaporkan di bagian penatausahaan ini, tidak harus melalui pergeseran terlebih dahulu ya. Jadi nanti dianggapnya bahwa dari bulan Januari misalkan hingga Juni untuk penganggaran tersebut belum dibayarkan, entah itu alasannya misalkan karena dananya telat masuk atau mungkin apapun itu. Namun yang jelas Bapak Ibu sekalian, untuk poin-poin kegiatan yang memang setiap bulan ini merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan wajib, misalnya seperti halnya listrik, ini juga masuk ke dalam kebutuhan dasar, maka nanti silahkan Bapak Ibu sekalian dalam proses pelaporannya, tentu di sini kita bisa langsung bayar semuanya. Jadi anggaplah misalkan contohnya di sini Bapak Ibu sekalian di tahap satunya itu belum membayarkan untuk pembayaran listrik ya dari Januari hingga Juli dengan alasan apapun itu misalkan, maka di sini di bulan September misalnya kita akan melaporkan untuk pembayaran dari berarti dari bulan Januari hingga bulan Oktober, berapa bulan itu ya, 10 bulan ini kita bisa langsung bayarkan di bulan Oktober ini dengan dilaporkan menjadi satu kali laporan. Contoh misalkan di sini kita akan laporkan untuk pembayaran apa misalkan ya, di sini kita lihat ada listrik nggak? Oh, ada listrik. Nah, contoh misalkan yang bisa kita bayarkan secara bersamaan, kita akan buka September, kita akan coba di sini untuk KKG ya. Kita tanggalnya acak dulu. Karena memang jika seandainya ada beberapa kegiatan, beberapa perencanaan yang belum kita bayarkan, belum kita belanjakan dari bulan Januari misalkan, di sini akan tertulis terbaca belum dibayar ya. Contoh misalkan di sini kita akan coba cek untuk KKG ya. Kalau tidak salah ada 2 bulan kalau tidak salah ya. Kita centang dulu. Kita coba cek di sini di bagian ininya KKG ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini. Ya, ini kita sedang membuat laporan untuk bulan September ya, tapi di sini tertulis ada 5 maksimal. Sedangkan aslinya itu di bulan September ini tidak 5 tapi 3 ya, 3 orang.
Nah, ini maksimal 5. Kenapa? Karena ada di bulan sebelumnya yang belum kita belanjakan, belum kita realisasikan sebagaimana yang ada di perencanaan. Nah, begitu juga untuk pembayaran listrik Bapak Ibu sekalian. Jika seandainya dari bulan Januari hingga Oktober ini belum pernah kita membuat laporan pembelanjaan untuk listrik itu, kemudian kita juga misalkan belum pernah membayarkan sekalipun dari Januari hingga Oktober, dan baru kita bayarkan di bulan Oktober ini dengan alasan misalkan dananya itu baru masuk di bulan ini, maka kita bayar semua untuk transaksi listriknya di 1 bulan yang sama. Jadi anggapannya itu dari Januari hingga September itu kita beli atau kita bayar listrik tapi menggunakan dana talang seperti itu, ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa langsung laporkan di sini untuk penggantiannya, ya. Atau misalkan ya 10 bulan ini anggaplah misalkan Bapak Ibu sekalian itu tidak dibayarkan setiap bulannya. Jadi setiap ada orang yang nagih, ya kita bulan depan dengan alasan misalkan nggak ada uangnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, intinya kalau kita melihat dari pertanyaan tadi, ini tidak bisa digeser untuk kebutuhan wajib, tapi kita bisa bayarkan di bulan setelah kita ada anggaran. Ya, kalau memang kita ambil contohnya listrik di sini, tentu tidak mungkin ya setiap lembaga atau sebuah lembaga membayar listriknya itu telat, misalkan ya Januari tidak dibayar, Februari tidak juga, Maret juga tidak, yang ada malah diputus untuk listriknya. Tapi mungkin di sini kita ambil contoh saja, karena pertanyaan tadi adalah terkait bagaimana cara untuk menggeser listrik, yang mana misalkan dari bulan Januari atau di tahap 1 itu beliau katakan tidak terbelanja semua, maka tentu itu tidak bisa digeser. Kita hanya bisa membayarkan di bulan yang sama, misalkan di bulan Oktober kita bayarkan semua untuk listriknya. Anggaplah kita ngutang lah ya, misalkan selama ini atau bagaimana atau apapun itu, pokoknya yang jelas kebutuhan dasar tidak bisa kita geser. Karena kenapa? Karena di setiap bulan kegiatan tersebut pasti ada. Listrik Januari pasti ada, Februari pasti ada, Maret pasti ada. Itu adalah kebutuhan yang mendasar. Begitu juga misalkan dengan apa tadi beliau katakan ada listrik, ada air. Kebutuhan air tentu tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita nantikan. Contoh misalkan Januari kita butuh air karena tidak ada anggaran, kita tidak beli misalkan ya. Nah, maka tentu ya bagaimana kalau airnya itu air pump misalkan. Tapi kalau misalkan airnya itu adalah air mineral, ya air galon misalkan, maka tentu jika seandainya memang dari Januari hingga September itu tidak dibelanjakan dengan alasan tidak perlu air tersebut, maka kita bisa geser kegiatan tersebut, perencanaan tersebut, dan kita alihkan ke kegiatan yang lain. Kita bikin kegiatan baru ya, yang sekiranya bisa menggunakan dana yang belum terpakai tersebut. Seperti itu. Jadi ya kalau kita jelaskan lebih panjang ya pasti ini durasinya akan lebih lama ya. Tapi yang pasti di sini adalah terkait pertanyaan Ibu Lisa tadi, bagaimana jika seandainya tahap 1 tidak terbelanja semua seperti listrik, air, telepon, dan lain-lain. Bagaimana cara pergeserannya? Maka di sini untuk kebutuhan tersebut tidak bisa kita geser karena itu merupakan kebutuhan wajib yang pasti ada setiap bulannya. Paling di sini nanti Bapak Ibu sekalian saat mengisi di laporan BKU-nya itu kita bisa bikin laporan. Jika seandainya dibayarkan di bulan Oktober ini semuanya, maka kita laporkan di bulan Oktober tersebut dengan mengisi semuanya. Misalkan di sini Bapak Ibu sekalian tadi kita perlihatkan ada tampilan kalau misalkan ini adalah listrik, maka tentu di sini akan muncul jumlah bulan yang belum terbayarkan. Misalkan di sini jumlah bulan yang belum terbayarkan, otomatis kalau dari Januari hingga Oktober itu ada 10 bulan, maka di sini ada tulisan maksimal 10 bulan. Jika seandainya kita membayarkan semuanya 10 bulan sekaligus di bulan Oktober, maka kita bisa pilih di sini batas maksimalnya itu 10. Kalau misalkan tertulis di sini adalah maksimal 10 ya. Jadi maksimal yang ada di sini adalah maksimal jumlah uraian yang bisa kita laporkan. Contoh listrik ya 9 bulan, maka tertulis di sini misalkan 9, kita bisa inputkan di sini 9, maka nanti ketika kita mengklik lanjut otomatis di sini akan langsung dikalikan jumlahnya. Nah, contoh di sini karena tadi adalah kegiatan KKG, yang mana KKG itu di tempat kita biasanya per bulan itu ada 3 orang. Tapi kenapa di bulan September ini tertulis maksimal 5 orang? Karena ada di bulan sebelumnya
yang berangkatnya itu tidak jadi 3 orang, melainkan 1 orang. Maka di sini ada dua orang lagi yang belum kita realisasikan, ya seperti itu. Dan kalau misalkan berkaitan dengan listrik, maka yang tertulis di sini adalah 5 bulan. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk pertanyaan tadi, dan ini semoga bisa menjadi solusi atau paling tidak bisa menjadi gambaran apakah kegiatan ini bisa kita geser atau tidak ya. Yang jelas di sini adalah terkait kegiatan tadi Bapak Ibu sekalian, terkait kegiatan perencanaan listrik, telepon itu merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa kita geser karena pasti di bulan yang lain pun ada kebutuhan tersebut. Maka solusinya adalah jika seandainya memang tidak dilaksanakan dengan alasan misalkan memang tidak diperlukan, contoh misalkan air mineral ya, maka kita bisa alihkan ke kegiatan yang lain, kita bikin kegiatan baru di proses pergeseran tersebut. Seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Dan kalau misalkan dari penjelasan kita masih kurang jelas atau mungkin masih belum menjawab pertanyaannya, maka silakan bisa bertanya kembali secara lebih jelas dan juga detail di kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Pestia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.